Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Kami percaya bahwa kehidupan kami tidak akan pernah goyah, karena kami tahu ada tangan Tuhan yang memegang kehidupan kami. Tangan yang kuat itu yang selalu akan menopang kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, menghadapi begitu banyak hal di dalam kehidupan ini, kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi khawatir, karena kami selalu berharap dan memandang hanya kepada Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang mustahil menurut pandangan manusia. Dan hanya kepada pribadi itulah pagi hari ini kami datang dan menyembah. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami bawa ini naik di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan atas setiap puji-pujian kami, sehingga sungguh berkat itu turun kepada setiap kami yang hadir. Baik kami yang ada di gereja secara onsite, baik kami yang ada di rumah, kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk menjamah setiap kami tanpa terkecuali. Di dalam situasi apapun kami tahu bahwa Engkau menjamah dan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau. Dan sebentar kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang menolong setiap kami tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu bukan karena kuat gagah kami, tetapi hanya karena Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kekurangan, hanya di dalam kasih karunia Tuhan saja hamba-Mu dimampukan untuk menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh mengucap syukur pagi hari ini kita kembali lagi ada di dalam rumah Tuhan. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu akan selalu dapat dirasakan oleh setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari bersama kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan di waktu-waktu kita memberitakan, sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu saat kita memberikan hati kita yang terbuka. Bukan hanya telinga kita yang terbuka, tetapi hati kita yang terbuka kita bawa di hadapan Tuhan, supaya di dalam hati yang terbuka ini, kebenaran benih firman Tuhan itu jatuh di atas tanah hati kita yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan masuk di tema yang baru, di bulan yang baru, dengan tema bulanan Come and Feel, datang dan rasakan. Kita masuk di dalam bulan Mei, di mana nanti kita akan bersama-sama masuk di dalam rangkaian doa 10 hari di bulan ini. Setelah kita merayakan kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, nanti kita akan kemudian masuk di dalam masa tunggu yang kita biasa masuk di dalam doa-doa 10 hari. Dan di bulan ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian diberikan tema bulanan Come and Feel. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di minggu pertama ini saya memberitahu kepada setiap kita bahwa apapun yang Bapak Ibu akan terima sepanjang bulan ini, ada khotbah-khotbah, ada renungan-renungan yang Bapak Ibu bisa baca dan renungkan, semua itu tidak akan terjadi. Semua itu tidak akan menghasilkan sesuatu kalau kita tidak datang sendiri dan merasakan Roh Kudus itu sendiri secara pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita memuji Tuhan, biarlah kita benar-benar datang di hadapan Tuhan dan punya kerinduan untuk merasakan Tuhan itu secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini di dalam tema mingguan berbicara tentang You are not alone. Kita tidak sendirian. Coba bilang kanan kirinya, kamu tidak sendirian. Bersama-sama kita menyiapkan bagian firman Tuhan. Kita menyiapkan dahulu di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 15 sampai ke-17. Kita mempersiapkan terlebih dahulu, tapi biarkan saya memberikan sedikit latar belakang. Apa sih sebenarnya yang dialami oleh murid-murid bersama dengan Yesus di dalam pembacaan yang sebentar kita akan baca. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yohanes ini, kalau kita baca bahwa Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 ini adalah bagian pertama. Ya, setidaknya ada 5 kali Yesus itu membicarakan tentang Roh Kudus.
Dan Yohanes 14 ayat 15 yang akan kita baca ini adalah kali pertama Yesus memberitakan tentang siapa itu Roh Kudus. Oleh sebab ini adalah sebuah first impression yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Siapa itu Roh Kudus? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Yesus memberitakan tentang Roh Kudus, ini berkaitan sekali dengan saat-saat terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, pada saat itu Yesus sebelumnya berbicara tentang rumah Bapa, di mana dia akan sebentar lagi meninggalkan murid-muridnya. Kalau kita mundur lagi di ayat Yohanes pasal yang ke-15, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Karena Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pada saat itu yang terjadi suasananya itu mencekam gitu ya. Karena Yesus sedang memberitakan bahwa sebentar lagi aku tidak akan lagi bersama-sama dengan kalian. Ya, tentunya ada perasaan yang campur aduk. Ya, tanpa saya mau mengungkit apa yang sudah terjadi, tetapi momen-momen beberapa bulan yang lalu, terutama bagi jemaat Tuhan dan bagi keluarga, kita bersama-sama menunggu begitu ya, berdoa untuk kesembuhan Bapak Gembala kita, dan itu menjadi saat-saat yang sangat membuat hati itu nggak enak, galau begitu ya. Kadang-kadang beberapa kali terlintas dalam pikiran kalau sampai yang terburuk itu terjadi, terburuk menurut manusia Bapak Ibu ya, itu bagaimana kalau kita ditinggalkan lalu tidak ada lagi, sama seperti murid-murid pada saat itu. Ya, mereka berpikir apa yang akan terjadi kalau Yesus benar-benar meninggalkan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, Yesus sendiri langsung memberikan sebuah pesan kepada murid-muridnya. Aku akan pergi, tetapi kemudian aku akan mengirimkan penolong yang lain. Ya, ada penolong yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal sharing firman Tuhan ini saya mau memberikan sebuah pesan bahwa musim boleh berganti, tetapi kasihnya tidak akan berubah. The season may change, but His love will remain the same. Ya, apapun musim yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin musim itu berganti-ganti. Ya, kadang-kalanya kita mengalami musim-musim yang sulit. Ada musim-musim di mana kita perlu bergumul dalam waktu yang lama. Tapi saya percaya musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tidak akan berubah. Amin Bapak Ibu. Begitu juga yang katakan Yesus kepada murid-muridnya. Aku boleh pergi, tetapi aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kamu akan selalu merasakan kasihku, walaupun aku tidak lagi bersama-sama dengan kamu. Dan itulah yang kita akan bersama-sama pelajari pada pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca sampai ayat ke-18, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi nanti kita akan bahas sampai ayat ke-5 sampai ayat ke-17 saja. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mempelajari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca. Tapi sebelum itu, saya memberikan sedikit saja penjelasan atau mengingatkan setiap kita. Saya percaya setiap kita sudah tahu hal ini. Tetapi supaya kita mempunyai pandangan yang sama terhadap Roh Kudus ini. Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pengajaran-pengajaran tentang Roh Kudus di luar sana yang seringkali hanya mengkonotasikan Roh Kudus sebagai sebuah kuasa. Roh Kudus itu hanya kuasa. Ya, dia itu hanya sebuah kekuatan, begitu ya. Atau bahkan ada yang berkata bahwa Roh Kudus itu hanya rohnya Allah. Ada Allah, lalu rohnya keluar begitu ya. Lalu menghampiri setiap kita, diutus kepada setiap kita. Tetapi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi.
Ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyelesaikan kelas build, di sana ada dijelaskan bahwa Allah Tritunggal, di mana pribadi yang ketiga itu disebut Roh Kudus. Ya, mereka tiga pribadi yang berbeda. Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Mereka tiga pribadi yang berbeda. Ya, oleh sebab itu saat kita tahu bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi, oleh sebab itu Yesus sendiri berkata, aku akan memberikan kamu penolong yang lain. Ya, penolong ini bukan berarti hanya kekuatan, ya, atau penyertaan, tetapi memang dia memberikan seorang pribadi yang akan menolong dan menyertai setiap kita. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai sedikit eksposisi dari ayat-ayat yang sudah kita baca, ayat 15 sampai ke 17. Kita akan mulai dari ayat yang ke-15. Dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya dan kita mengamini bahwa Yesus akan selalu menyertai kita. Amin. Berapa banyak kita sering mendengar dan kita mengamini bahwa di dalam apapun yang terjadi ada Tuhan yang menyertai kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu hanya terjadi kepada orang-orang tertentu. Ya, penyertaan Tuhan secara nyata itu hanya terjadi, dia lakukan hanya kepada orang-orang tertentu. Ya, oleh sebab itu dari bagian ayat ke-15 ini kita tahu bersama-sama bahwa yang pertama, menuruti perintahnya adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang berjanji tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukti kasih kita kepada Tuhan yaitu saat kita mentaati, saat kita menaati segala perintah-perintahnya. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang melewati fase punya anak begitu ya, tentunya setiap kita mau atau sangat senang kalau anak kita itu menuruti perintah kita, betul? Ya. Saya sedang mengalami punya anak begitu ya, yang selalu harus dididik begitu ya, supaya hidup di dalam kebenaran. Ya, bukan hanya kebaikan tapi kebenaran. Dan seringkali natur kita sebagai manusia, jangankan anak kecil begitu ya, kita yang sudah dewasa pun punya natur manusia itu yang suka memberontak. Ya, kalau ada perintah, kalau kata orang Indonesia, perintah itu diciptakan untuk apa? Untuk dilanggar, gitu ya. Tapi percayalah itu nilai dunia, bukan nilai kita. Ya, perintah itu untuk apa? Untuk ditaati. Ya, dan tipikal orang Indonesia, tipikal orang tua Indonesia, biasa suka bilang begini kalau anaknya nakal. Kamu kalau nakal, mama tinggalin ya. Bener nggak Bapak Ibu? Ya, kamu kalau nakal, kalau nggak mau taat perintah, tinggalin ah. Ya, biar aja tinggalin aja sendiri. Itu tipikal orang Indonesia. Tapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat ternyata ini cukup alkitabiah. Ya, karena siapa menuruti perintah Tuhan, siapa menuruti perintah, maka itu bukti kasih. Dan bagian yang kedua, bahwa penyertaannya akan selalu kita rasakan jika kita selalu menuruti perintahnya. Ya, saya percaya penyertaan Tuhan itu akan secara nyata kita rasakan kalau hanya saja jika kita itu melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Kalau saat kita sedang hidup tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, kita hidup jauh dari Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara sekalian jangan berharap penyertaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak akan menyertai keberdosaan kita. Ya, saat kita hidup membelakangi Tuhan, ya, bukannya menaati perintahnya tapi kita melanggar perintahnya, saya percaya di saat keadaan kondisi seperti itu, Tuhan tidak akan menyertai kita. Oleh sebab itu kalau kita mengamini bahwa Tuhan menyertai kita, kita mau disertai oleh Tuhan, Roh Kudus itu dikirimkan untuk menyertai kita, pastikan hari ini kita hidup mengikuti perintah-perintahnya. Ya, kalau Bapak Ibu sendiri bersama-sama kita sudah diingatkan bahwa bulan ini kita berbicara tentang come and feel. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian masih rindu merasakan Roh Kudus bekerja dalam hidup? Boleh angkat tangan. Ya. Setiap kita pasti masih merasakan dan masih merindukan Roh Kudus itu selalu menyertai hidup kita. Ya, dan syarat yang pertama, penyertaannya selalu akan kita rasakan jika kita selalu menuruti perintah-perintahnya.
Setidaknya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bacaan kita Yohanes 14 ini 3 kali Yesus menyebut hal ini. Ya, Bapak Ibu bisa baca di ayat 15, ayat 21, ayat 25. 3 kali Yesus mengulang, barang siapa menuruti perintah-perintahku. Oleh sebab itu ini menjadi syarat utama kalau kita hari ini mau merasakan penyertaan Tuhan. Kalau kita tidak mau sendirian, kita tidak mau merasa sendirian di dalam kehidupan ini, pastikan hari ini kita menaati perintah Tuhan. Karena dengan begitu, Roh Kudus yang dikirimkan itu akan menyertai kita sepanjang kehidupan ini. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita tahu dan kita sadar hari ini bahwa kita mau mentaati perintah-perintah Tuhan, saya percaya bagian yang kita pelajari minggu ini akan menjadi bagian kita. You are not alone. Coba katakan kanan kiri, you are not alone. Saat kita melakukan perintahnya, kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Bagian yang kedua, di dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, bagian yang kedua, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ini, ada 2 kali Yesus menjanjikan. Yang pertama dia bilang akan memberikan penolong yang lain. Di dalam bagian yang lain dikatakan aku akan mengirimkan penghibur. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata yang sama, yaitu another comforter, ya, atau penghibur yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita tahu bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa, bagi kita yang mentaati perintah-perintahnya, dia akan memberikan kepada kita penolong yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kenyataan kehidupan orang Kristen. Bahwa ada kalanya di dalam kehidupan kita, ada waktu-waktunya kita itu butuh ditolong dan dihibur. Ya, karena dikirimkan seorang penolong, seorang penghibur. Berarti dalam kehidupan kita, ada kalanya kita itu butuh ditolong dan butuh dihibur. Mungkin kita kehilangan, mungkin kita mengalami pergumulan yang berat, mungkin kita mengalami permasalahan, ya, atau mungkin kita mengalami banyak hal yang mungkin menghimpit kehidupan kita, dan kita butuh kekuatan, kita butuh dihibur. Disitulah Roh Kudus dikirimkan kepada setiap kita. Akan selalu ada waktunya kita butuh ditolong dan dihibur. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang kali ini suka merasa kuat sendiri, betul? Aku kuat, aku nggak butuh Tuhan. Puji Tuhan kalau dikasih pergumulan, orang datang sama Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi ada juga di luar sana, saya percaya nggak di tempat ini, di luar sana orang-orang yang dikasih pergumulan malah makin jauh dari Tuhan. Malah menyalahkan Tuhan. Malah kemudian mengutuki Tuhan. Tapi kita percaya Bapak Ibu, kalau hari ini kita dihadapkan dengan pergumulan, permasalahan, maka disitulah Roh Kudus itu kemudian bekerja dalam hidup kita. Dia yang akan menolong kita, dan dia yang akan menghibur setiap kita. Bagian yang selanjutnya, apa yang kita bisa pelajari dari ayat yang ke-16 ini? Dikatakan bahwa supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita paralelkan dengan Matius 28 ayat 20, Yesus berkata apa? Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus ini sebagai penggenapan janji Allah, bahwa ia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Walaupun ini pribadi yang berbeda, ada Yesus, ada Roh Kudus, tetapi kemudian tongkat estafet diberikan kepada Roh Kudus saat Yesus naik ke atas surga. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus itulah yang akan kemudian menolong kehidupan kita. Dia yang akan menuntun kehidupan kita dari hari ke hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa Roh Kudus tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita dalam kondisi apapun.
bagi kita yang melakukan firman Tuhan, you are not alone. Sekali lagi katakan kanan kiri, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Karena ada Roh Kudus yang akan menyertai kita. Ada Roh Kudus yang akan selalu dengan tepat waktu menolong kita dan menghibur kita. Amin, Bapak Ibu. Bagian yang terakhir ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Dikatakan dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kenapa dunia tidak mengenal Roh Kudus? Kenapa dunia kemudian tidak menerima Roh Kudus? Sebab Roh Kudus adalah Roh yang membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Hanya Roh Kudus yang mampu membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Bukan pengajaran-pengajaran, bukan hikmat manusia, bukan khotbah-khotbah Bapak Ibu yang akan membawa kita kepada kebenaran. Tetapi hanya karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Hanya Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu, saat kita tahu bahwa Roh Kudus akan membawa setiap kita kepada kebenaran yang sejati, maka itu akan bertolak belakang dengan dunia. Dunia tidak mengenal apa itu kebenaran. Dunia akan selalu menyeret kita kepada ketidakbenaran. Oleh sebab itu, di mana ada dunia, di sana tidak ada Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di situ tidak ada lagi duniawi. Barang siapa hidup menurut daging, maka dia tidak akan menuruti keinginan roh. Barang siapa mengikuti keinginan roh, dia tidak akan mengikuti keinginan daging. Oleh sebab itu, dunia tidak akan mengenal. Sebab Roh Kudus hanya membawa orang-orang kepada kebenaran yang sejati. Kalau kita pernah dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah ungkapan Alkitab yang kita pegang hari ini akan menjauhkan kita dari dunia. Tetapi dunia akan selalu menjauhkan kita dari Alkitab. Saya dengar dari Ibu Yani waktu itu ya. Beberapa bulan yang lalu Ibu Yani khotbah di PRBK. Dikatakan bahwa kalau kita bergaul sama Alkitab, firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjauhkan kita dari dunia. Tetapi kalau kita bergaul dengan dunia, maka dunia akan menjauhkan kita dari firman Tuhan. Lalu itu tidak heran kita kemudian malas baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak yang sadar bahwa hari kemarin itu Gemari cuman pendek. Sempat jadi obrolan ya di antara hamba Tuhan. Nih bener nih, Gemari sedikit gitu ya. Dalam hati saya bilang, kalau sedikit aja malas gimana yang panjang gitu ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang dapat sedikit terus begitu diulang 2 kali, 3 kali, ada boleh angkat tangan? Ya. Karena sedikit diulang lah. Ini masa baru baca 10 detik udah beres gitu ya. Tapi biarlah setiap hari kita merindukan firman Tuhan itu menolong kehidupan kita. Ya, karena saat kita bergaul dengan firman, kebenaran, maka itu akan menjauhkan kita dari hawa nafsu duniawi. Begitu juga sebaliknya. Bagi yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya percaya bahwa Roh Kudus bukan hanya menyertai, tapi Dia juga akan memberikan dorongan untuk kita dimampukan untuk melakukannya. Itu perbedaannya Roh Kudus dengan orang dunia, Bapak Ibu. Kalau mungkin kita bekerja atau ada di dalam satu organisasi, kita sering kali menemukan orang yang cuma bisa perintah. Ya, karena memang itulah manusia. Beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menyertai dan ada di dalam kita. Saya percaya keberadaan Roh Kudus di dalam kita, kemudian Dia bukan hanya menyertai, bukan hanya mengingatkan kebenaran-kebenaran, bukan hanya Dia mengingatkan, ayo ingat khotbah kemarin minggu apa. Atau Roh Kudus mengingatkan, ayo
jangan bikin dosa. Tapi saya percaya Roh Kudus bukan hanya melakukan itu saja, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita kemudian mendorong kita untuk punya hasrat hidup dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus yang di dalam kita lah yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita hari ini mendengar firman Tuhan dan mungkin sebentar keluar, iblis udah nunggu mau kasih ujian buat kita. Percayalah, kita tidak sendirian. You are not alone. Karena Roh Kudus itu menyertai kita dan ada di dalam setiap kita. Dia akan memimpin kita kepada kebenaran dan dia akan mendorong kita. Dia akan mendorong kita dan memampukan kita untuk terus punya hasrat hidup dalam kebenaran setiap hari. Dan itu bisa dilakukan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi saat kita come and feel, merasakan Roh Kudus itu bekerja secara pribadi di dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu sekali lagi katakan kanan kirinya, you are not alone. You are not alone. You are not alone. Kita tidak pernah sendirian karena ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Roh Kudus yang akan selalu berjalan dengan kita. Bahkan Roh Kudus yang akan selalu mendorong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Bersama-sama tundukkan kepala pagi hari ini. Saya rindu setiap kita bukan hanya mendengar, bukan hanya mencatat, bukan hanya merenungkan, tetapi saya rindu setiap kita mengalami secara pribadi Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Mari ambil saat teduh sejenak pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Dia mengerti tetesan air mata, badai melamun dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Bersama katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan, jemaat saja katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari rasakan bahwa Ia dekat dengan kita pagi hari ini. Dia selalu menghibur kita.
Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, Tuhan Yesus setia. Dalam segala susah pergumulan, Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata, tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Mari rasakan Dia hadir pagi hari ini. Dia rindu berjumpa dengan kita. Dia rindu untuk membawa kita terus di dalam kebenaran. Dia rindu supaya kehidupan kita sungguh menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu mari rasakan Dia hadir pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan bahwa Engkau dekat, lebih dekat daripada nafas kami, lebih dekat daripada jantung yang berdetak di dalam tubuh kami. Dan Kau Allah yang dekat itu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau akan selalu menuntun kami. Kau akan selalu menyertai kami. Bahwa bahkan Kau yang akan selalu memampukan kami untuk hidup berkenan dengan cara kami menuruti perintah Tuhan. Biar Kau menolong setiap kami sekali lagi Tuhan, dalam keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Biar Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus itulah yang akan menguasai, berdaulat, berotoritas penuh di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kembali ke rumah masing-masing, memasuki pekan yang baru, menjalani seluruh hari-harinya dengan tiada menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, siap menjadi utusan Tuhan ke tengah-tengah dunia, menjadi berkat dan saksinya. Arahkanlah hati dan tadahkanlah tanganmu. Terimalah janji penyertaan daripada Tuhan yang akan menyertai bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat yang sumbernya datang dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Ia setia menyertai, menemani, mendampingi di setiap langkah kehidupanmu, mulai daripada pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita bersama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.